Huzur, pertanyaan kedua berkenaan dengan perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam ke Kashmir dan Afghanistan. Dalam suatu acara majelis irfan yang diadakan di Pakistan, kalau tidak salah, Huzur pernah bersabda, telah diketahui adanya kabilah-kabilah di Afghanistan. Berkenaan dengan mereka, telah dimintakan beberapa referensi. Kabilah tersebut mengaku sebagai Kristen Muslim. Di Iran ada suatu provinsi yang di dalamnya ditemukan orang-orang Darwish kuno, yakni firqah Darwishi. Ada seorang mahasiswa Universitas Oxford dari Inggris yang ditugaskan untuk menulis tesis. Nama daerah itu adalah Herat. Mahasiswa tadi berangkat ke Herat untuk meneliti siapa sebenarnya orang-orang yang berasal dari firqah Darwishi tadi, bagaimana tradisi mereka, dan lain-lain. Mahasiswa Oxford tadi berangkat ke Herat untuk melakukan proyek penelitian tersebut. Ketika meneliti berkenaan dengan firqah Darwish, ia menemukan sesuatu yang aneh, yakni di sana ada suatu firqah yang mengaku dirinya sebagai Kristen Muslim. Pemimpin firqah tersebut bernama Abba Yahya. Istilah Abba itu digunakan untuk pemimpin Yahudi. Nama kabilah firqah tersebut adalah Musai. Bukan firqah, kabilah maksud saya. Kabilah Musai yang dipimpin oleh Abba Yahya, mereka menyebut dirinya sebagai Muslim Kristen. Setelah mengetahui hal tersebut, mahasiswa Oxford tadi sangat terheran-heran, meskipun itu bukan merupakan bagian dari topik research-nya, namun terkeluar dari topik penelitiannya, ia mulai menemui kabilah tersebut dan melakukan penelitian. Mahasiswa tersebut mencantumkan hal tersebut di dalam bukunya yang berjudul Among the Darwishes. Itu adalah buku yang diterbitkan oleh Oxford University, yang bisa diperoleh. Bagi yang tertarik, silahkan untuk membacanya. Selama masa penelitian tersebut, sebagai tambahan, ia mencantumkan hal tersebut. Ia menulis bahwa itu yang saya dengar dari mereka, dan saya menemui Abba Yahya. Abba Yahya mengatakan, kami menyebut diri kami Muslim Kristen karena sebagaimana kalian meyakini bahwa Nabi Isa wafat di tiang salib, padahal beliau tidak wafat di tiang salib, melainkan beliau selamat dari kewafatan di tiang salib, dan setelah sembuh dari lukanya, Nabi Isa hijrah ke Kashmir dan menetap di daerah kami. Berkat tabligh beliau alaihissalam, kami menjadi Kristen. Namun di dalam Kristen ini tidak disebut perihal akidah Trinitas, tidak juga disebut perihal anak Tuhan. Beliau mendakwakan sebagai Nabi. Ajaran beliau mengajarkan tauhid, tidak terkandung ajaran syirik sedikit pun. Untuk itu, secara mental dan psikologi, kami siap untuk menerima Islam, dan ketika Islam datang, kami menerimanya. Namun karena Isa alaihissalamlah yang paling pertama membimbing kami, untuk itu sebagai bentuk ihsan kepada beliau dan sebagai bentuk rasa cinta kepada beliau, kami tetap menyandangkan nama Kristen juga. Kami menyebut diri Muslim Kristen. Kedua, kita menyebut beliau, apa dua kata yang disandangkan kepada beliau itu? Nasri Kashmiri, yakni setelah nama Isa ibnu Maryam, Nasri Kashmiri. Ketika ditanyakan, kenapa disebut Nasri Kashmiri? Dijawab katanya, karena Nabi Isa terlahir di Nasirah, dan Kashmiri karena beliau wafat di Kashmir. Lebih lanjut, Baba Yahya mengatakan, setelah Nabi Isa datang ke Kashmir dan menjadikan kami Nasrani, beliau datang lagi menemui kami, dan beliau banyak melakukan perjalanan. Kisah ini dibukukan oleh penulis berkebangsaan Inggris tersebut dalam bukunya yang berjudul Among Darwishi. Ketika Hadrat Khalifatul Masih Ats-Tsalits rahimahullah mengetahui kejadian tersebut,
beliau menzahirkan satu keinginan besar agar dilakukan penelitian, yakni kabilah apa saja yang ada di sana, dan apa saja peninggalan-peninggalan yang ada bisa diambil fotonya dan diperoleh kopiannya. Tugas untuk penelitian ini diserahkan kepada seorang kawan kita yang tinggal di Irak dan berasal dari Afghanistan. Setelah orang itu melakukan penelitian dan kembali, saat itu Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga telah wafat. Laporan singkat yang beliau sampaikan kepada saya hanya mengatakan bahwa mereka ada di sana dan saya telah menjumpainya, namun saya tidak bisa mendapatkan kopiannya. Rasanya beliau juga menyampaikan bahwa jika diberikan uang sekian puluh juta, maka mereka akan mau memberikan kopiannya. Setelah itu dimulailah peperangan dan kondisi tidak kondusif, sehingga kita tidak bisa melanjutkan penelitian tersebut. Dan saya pun pernah menyerahkan tugas tersebut kepada jemaat Iran untuk pergi ke Herat dari sana, untuk memfollow up-nya, namun tidak ada orang yang melakukannya. Coba catat ini, karena Amir kita yang baru ini, beliau sangat bertanggung jawab. Masya Allah, tugaskan beliau untuk mengirimkan pakar ke Herat untuk melakukan penelitian dan nanti sampaikan laporannya, yakni di mana firqah-firqah tersebut dan sekarang ada di mana. Jika membaca bukunya langsung, Among the Darwishes, akan mendapatkan bimbingan, yakni harus pergi kemana, menemui siapa. Ada juga tim peneliti lainnya yang melakukan tugas ini di London. Saya lupa kalau penulis buku tersebut masih muda. Kenapa Anda tidak mengontaknya? Coba tim research ini mengontak Oxford, yakni tim yang dikepalai oleh Rafiqi Hayat, sahib. Mereka sangat aktif, Masya Allah. Serahkan proyek ini kepada mereka untuk segera mengontak Oxford. Beliau akan memberikan informasi siapa yang harus ditemui, di daerah mana dan bagaimana caranya. Info selengkapnya akan kita dapatkan. Dengan begitu, keotentikan buku tersebut, yakni tulisan tersebut akan semakin diperkuat dan bisa direkam juga. Perlu ada satu departemen untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Jazakallah, Anda telah mengingatkan kepada satu hal yang sangat penting. Terima kasih.